Tunggu dulu, kalian tahu nggak kenapa kita bisa baca tulisan yang barusan dilihat sama kalian? Fenomena itu disebut sebagai typoglycemia. Kira-kira kenapa ya? Yuk simak penjelasan dari kita. Nah, typoglycemia ini kemampuan yang bisa bikin kita membaca kata-kata yang campur aduk. Fenomena ini juga membahas tentang proses kognitif seperti membaca teks tertulis yang terbalik. Lalu, typoglycemia tidak mengacu pada kondisi medis ataupun hypoglycemia. Tapi tunggu dulu, meskipun begitu, tidak semua kata dengan huruf berantakan itu bisa kita baca loh. Menurut penelitian dari Cambridge, ada beberapa faktor yang menjadi penentu. Yang pertama, kata-katanya pendek dan lebih sedikit variabel. Yang kedua, kata hubung tidak diacak. Yang ketiga, huruf acak yang mirip aslinya lebih mudah dibaca. Yang keempat, huruf acak tidak sama dengan huruf yang sudah ada. Dan yang terakhir, huruf depan dan belakang kata harus sama. Fenomena ini sangat berhubungan erat sama materi template matching teori. Kenapa? Karena template matching teori ini membandingkan suatu stimulus dengan satu state pola spesifik di mana telah tersimpan di memori kita. Setelah membandingkan stimulus ke beberapa pola, kemudian mencatat pola yang cocok dengan stimulus yang tadi. Typoglycemia terjadi juga karena bagian otak kita yang merekam visual sudah terbiasa dengan pola-pola kata yang ada. Sebenarnya, kemampuan ini juga dimiliki loh oleh primata lain. Tetapi manusia itu cenderung lebih aktif karena menurut sebuah teori, pikiran manusia tidak membaca setiap huruf dari setiap kata atau menganalisis kata dalam frasa secara keseluruhan. Fenomena typoglycemia juga bisa jadi salah satu cara untuk melatih perkembangan otak kita loh. Gimana nih Rahma? Kayaknya setelah kita lihat video tadi, kita dapat banyak banget nih manfaatnya. Hal-hal yang sebenarnya kita semua mungkin pernah rasain, tapi kita nggak tahu nih kenapa bisa gitu. Dan rasa penasaran kita akhirnya udah dikupas tuntas oleh video tadi. Wah, bener banget nis. Setelah lihat video tadi, jadi keinget deh zaman-zaman FB dulu yang masih update statusnya tuh pakai bahasa-bahasa alay gitu. Padahal kata-katanya huruf campur angka, tapi kok bisa-bisanya kita bisa bacanya lancar? Iya, bener banget. Itu kan zaman alay kita dulu ya. Jadi malu deh kalau diingat-ingat. Untuk lebih singkatnya, gimana kalau Rahma jelasin apa sih kesimpulan dari video tadi? Nah, jadi kesimpulan yang kita dapat dari penjelasan tadi itu, kita bisa membaca suatu bacaan dengan baik meskipun kata-katanya tidak beraturan, karena korteks visual di otak kita sudah merekam kata yang benar. Hingga ketika kita melihat kalimat yang typo, kita masih bisa membacanya meskipun agak terbata-bata, gitu nih.